Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali dalam membahas soal-soal latihan tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam. Kami sajikan lebih awal Bapak Ibu agar menjadi persiapan kita untuk menghadapi tes P3K tahap ketiga tahun 2022. Dan semoga apa yang kita sajikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan saja ada manfaatnya untuk kita semua. Sebelum kita lanjut ke soal, Bapak Ibu, bagi rekan-rekan yang belum bergabung ataupun baru mengetahui channel ini, bisa manfaatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan bisa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan soal-soal terbaru untuk menghadapi tes P3K tahap ketiga pada tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal yang pertama. Lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya guna investasi, penanaman modal, dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga adalah A. Bank konvensional, B. Bank non-Islam, C. Bank muamalat, D. Jawaban A dan B benar. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 1 adalah D, yaitu jawaban A dan B benar Bapak Ibu. Jadi lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya guna investasi, penanaman modal, dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga adalah bank konvensional dan bank non-Islam. Untuk jawaban nomor 1 adalah D. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 2. Salah satu pola yang diusung oleh bank syariah adalah bank yang menyediakan barang ataupun aset yang diinginkan konsumen dengan imbalan yang telah disepakati. Pola ini disebut dengan A. Pola murabahah, B. Pola salam, C. Pola istisna, D. Pola sewa. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah A, yaitu pola murabahah. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Pola murabahah adalah perjanjian jual beli atau transaksi jual beli antara bank dengan nasabah, jenis akad jual beli syariah dengan pertambahan laba yang disepakati kedua belah pihak, praktek transaksi yang memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan membeli suatu barang. Untuk jawaban nomor 2 adalah A, yaitu pola murabahah. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 3. Salah satu pola yang diusung oleh bank syariah adalah layaknya pemesanan barang ataupun aset tertentu dari nasabah kepada pihak bank. Dalam pemesanan tersebut, pembayaran dilakukan pada awal transaksi, sedangkan barang baru akan diberikan di kemudian hari. Pola ini disebut dengan titik-titik. A. Pola murabahah, B. Pola salam, C. Pola istisna, D. Pola sewa. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah B, yaitu pola salam. Untuk pembahasannya, pengertian akad atau transaksi salam adalah istilah dalam keuangan syariah Islam dan mengacu pada transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat transaksi, namun dengan membayarnya di muka, pembeli akan mendapatkan barangnya beberapa waktu setelahnya. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah B, pola salam. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 4. Salah satu pola yang diusung oleh bank syariah adalah layaknya pemesanan barang ataupun aset tertentu dari nasabah kepada pihak bank. Dalam pemesanan tersebut, nasabah dalam melakukan pembayaran di tengah ataupun akhir pemesanan. Pola ini disebut dengan titik-titik. A. Pola murabahah, B. Pola salam, C. Pola istisna, D. Pola sewa. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah C Bapak Ibu, yaitu pola istisna. Jadi istisna adalah akad jual beli
dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli atau mustasni, dan penjual, pembuat atau sani. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah C. Dalam pemesanan tersebut, nasabah dapat melakukan pembayaran di tengah ataupun di akhir pemesanan. Pola ini disebut dengan pola istisna. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 5. Berikut ini adalah cara-cara yang ditempuh oleh Bank Islam dalam upaya pengganti sistem bunga kecuali A. Wadiah adalah titipan uang, barang, surat berharga murni dari satu pihak ke pihak lain. B. Mukhabarah, mengerjakan tanah atau lahan dari orang lain seperti sewa ladang, sawah dengan imbalan sebagai hasilnya, seperdua, sepertiga, seperempat tergantung dari perjanjian itu sendiri. C. Mudharabah adalah akad kerjasama antara sohibul mal, pemilik modal, dan mudharib, pengelola dana, yang pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil menurut kesepakatan di awal. D. Murabahah berarti akad jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah yang disepakati kedua belah pihak. Dan E. Musyarakah atau syirkah, persekutuan. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Berikut ini adalah cara-cara yang ditempuh oleh Bank Islam dalam upaya pengganti sistem bunga kecuali, untuk jawaban yang tepat adalah B. Kecuali mukhabarah Bapak Ibu. Kecuali mukhabarah, mengerjakan tanah atau lahan dari orang lain seperti sewa ladang, sawah dengan imbalan sebagai hasil seperdua, sepertiga, seperempat tergantung dari perjanjian itu sendiri. Jadi berikut ini adalah cara-cara yang ditempuh oleh Bank Islam dalam upaya mengganti sistem bunga kecuali adalah B, yaitu mukhabarah Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, kecuali dengan sama banyak dan secara tunai. Model riba jenis ini dinamakan A. Riba khard, B. Riba yad, C. Riba fadl, D. Riba jahiliyah. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 6 adalah C, yaitu riba fadl Bapak Ibu. Kita lihat pembahasannya. Riba fadl adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis, tetapi ada imbalan atau tambahan di salah satu barang yang dipertukarkan. Pengertian lainnya riba fadl adalah kegiatan jual beli atau pertukaran barang namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 6 adalah C, riba fadl. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 7. Seorang penjual menawarkan mobil dengan harga 90 juta jika membayar tunai dan 95 juta jika membayar dengan cicilan. Kemudian ada seseorang yang ingin membeli tetapi sampai akhir transaksi tidak ada kesepakatan antara keduanya. Berapakah harga yang harus dibayarkan? Modal riba jenis ini dinamakan A. Riba khald, B. Riba yad, C. Riba fadl, D. Riba jahiliyah. Jadi seorang penjual menawarkan mobil dengan harga 90 juta jika membayar tunai dan 95 juta jika membayar dengan cicilan Bapak Ibu. Kemudian ada seorang yang ingin membeli tetapi sampai akhir transaksi tidak ada kesepakatan antara keduanya. Berapakah harga yang harus dibayarkan? Model riba jenis ini dinamakan, untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah B, yaitu riba yad Bapak Ibu. Kita lihat pembahasannya. Riba yad adalah jual beli di mana saat transaksi tidak ada ketegasan terhadap nominal pembayaran dan tidak ada kesepakatan mengenai kapan serah terima barang. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah B, riba yad. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 8. Perjanjian jual beli antar bank dan nasabah seperti bank syariah,
membeli barang yang diperlukan nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati, disebut A. murabahah, B. mukhabarah, C. mudharabah, D. wadiah. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah A, yaitu murabahah Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu, murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, jenis akad jual beli syariah dengan pertambahan laba yang disepakati kedua belah pihak, praktek transaksi yang memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan membeli suatu barang. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah A, murabahah. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 9. Beliau berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif, seperti yang berlaku pada zaman jahiliyah sebagai bentuk pemerasan kepada kaum lemah yang konsumtif, berbeda yang bersifat produktif, tidaklah termasuk haram. Ini adalah pendapat dari A. Mustafa Az-Zarqa, B. Yusuf Al-Khardawi, C. Sayyid Sabiq, D. Abu A'la Al-Maududi. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi beliau berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif, seperti yang berlaku pada zaman jahiliyah sebagai bentuk pemerasan kepada kaum lemah yang konsumtif, berbeda yang bersifat produktif, tidaklah termasuk haram. Ini adalah pendapat dari, yaitu adalah Mustafa Az-Zarqa Bapak Ibu. Pembahasannya adalah salah satu ulama besar yang lahir dari negeri Suriah adalah Syekh Mustafa Az-Zarqa. Beliau mempunyai nama lengkap Mustafa bin Ahmad bin Muhammad bin Sayyid Utsman bin Muhammad bin Abdul Qadir Az-Zarqa. Beliau berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif, seperti yang berlaku pada zaman jahiliyah sebagai bentuk pemerasan kepada kaum lemah yang konsumtif, berbeda yang bersifat produktif, tidaklah termasuk haram. Untuk jawaban yang tepat nomor 9 adalah A. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 10. Berikut ini adalah ulama yang mengharamkan bunga bank karena termasuk riba nasiah, kecuali A. Hasan, B. Abu Zahra, C. Sayyid Sabiq, D. Abu A'la Al-Maududi. Jadi berikut ini adalah ulama yang mengharamkan bunga bank karena termasuk riba nasiah, kecuali untuk jawaban yang tepat nomor 10 adalah A, yaitu Hasan Bapak Ibu. Ulama yang mengharamkan bunga bank karena termasuk riba nasiah kecuali adalah Hasan. Jadi kecuali Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 11. Yang dimaksud fungsi hadis sebagai bayan tahrir adalah A. pembuatan mewujudkan atau menetapkan aturan atau hukum, B. penjelasan sunnah Nabi SAW terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, C. posisi hadis sebagai penguat takkid al-isbat keterangan Al-Quran, D. ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang datang terdahulu. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Yang dimaksud fungsi hadis sebagai bayan takhrir adalah, untuk jawaban yang tepat adalah C. Posisi hadis sebagai penguat takkid al-isbat keterangan Al-Quran. Untuk pembahasannya, bayan takhrir ialah al-hadis yang berfungsi menetapkan, memantapkan, dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan Al-Quran sehingga maknanya tidak perlu dipertanyakan kembali. Bapak Ibu, untuk jawaban yang tepat nomor 11 adalah C. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 12. Dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, saya dan orang yang menanggung hidup anak yatim akan berada di surga seperti ini. Rasulullah SAW bersabda demikian dengan sambil merekatkan jari telunjuk
dan jari tengahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Dalam hadis tersebut yang dimaksud kata kafilul yatim adalah sebagai berikut, kecuali a. orang mengurus keperluan anak yatim dan yang mendidiknya, b. orang yang hanya membesarkan anak yatim secara fisik, c. memelihara, membiayai kebutuhan dan mendidiknya, d. mengatur kemaslahatannya. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Dalam hadis tersebut yang dimaksud kata kafilul yatim adalah sebagai berikut. Untuk jawaban yang tepat adalah kecuali B, Bapak Ibu, yaitu orang yang hanya membesarkan anak yatim secara fisik. Kita lihat pembahasannya. Dalam hadis tersebut yang dinamakan kata kafilul yatim adalah kafilul yatim ialah orang yang menanggung segala perkara yang diperlukan oleh anak yatim, baik makan, minum, kediaman, pakaian, dan pendidikannya. Itulah Bapak Ibu untuk jawaban yang tepat. Nomor 12 adalah B, kecuali orang yang hanya membesarkan anak yatim secara fisik saja. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 13. Di bawah ini merupakan keutamaan orang yang berilmu, kecuali a. diiringi perjalanan oleh Allah menuju surga, b. didoakan oleh makhluk-makhluk yang ada di udara maupun di darat serta yang ada di dalam air, c. dinilai lebih utama daripada ahli ibadah, d. diridhoi para ulama dan kaum muslimin. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 13 adalah D, yaitu diridhoi para ulama dan kaum muslimin. Di bawah ini merupakan keutamaan orang yang berilmu, kecuali diridhoi para ulama dan kaum muslimin, Bapak Ibu. Untuk jawaban yang tepat nomor 13 adalah D. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 14. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan cara merampasnya dari dada manusia, akan tetapi dia mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama, sehingga bila tidak ada lagi orang alim, manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Jika mereka ditanya, mereka akan memberi fatwa tanpa dasar ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis di atas menunjukkan a. ilmu dapat menyelamatkan manusia dari kesesatan, b. menghindarkan komunitas manusia dari kepemimpinan orang-orang yang bodoh yang akan menjerumuskan mereka ke jalan yang salah, c. menghindarkan manusia dari kebodohan, pelanggaran, dan kesalahan-kesalahan, d. jawaban A, B, dan C benar. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 14 adalah D, yaitu jawaban A, B, dan C benar, Bapak Ibu. Hadis di atas menunjukkan ilmu dapat menyelamatkan manusia dari kesesatan, menghindarkan komunitas manusia dari kepemimpinan yang orang-orang yang bodoh yang akan menjerumuskan mereka ke jalan yang salah, menghindarkan manusia dari kebodohan, pelanggaran, dan kesalahan-kesalahan. Jadi untuk jawaban yang tepat untuk nomor 14 adalah D, jawaban A, B, dan C benar. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 15. Hadis yang mengandung ajaran fadhailul a'mal ini meskipun kualitasnya dhaif, menurut para ulama hadis boleh dijadikan dasar perbuatan. Hal ini adalah pendapat A. Ahmad bin Hanbal, B. Abu Hanifah, C. Imam Syafi'i, D. Mahmud Saltut. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi hadis yang mengandung ajaran fadhailul a'mal ini meskipun kualitasnya dhaif menurut para ulama,
hadis boleh dijadikan dasar perbuatan. Hal ini pendapat dari yaitu Ahmad bin Hambal. Bapak Ibu, kita lihat pembahasannya. Para ulama yang termasuk di kalangan mau menerima secara bulat setiap hadis dhaif asal bukan hadis maudhu atau palsu, sebab menurut mereka sedhaif-dhaifnya suatu hadis tetap saja lebih tinggi derajatnya dari akal manusia dan logika. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 15 adalah A. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 16. Kriteria hadis dhaif kecuali A. tidak bersambung sanadnya, B. para periwayatnya tidak bersifat adil, C. para periwayat bersifat dhabit, D. adanya ilat. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Kriteria hadis dhaif kecuali adalah C. para periwayat bersifat dhabit. Jadi dhabit adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja yang ia kehendaki. Jadi kriteria hadis dhaif kecuali yaitu adalah para periwayat bersifat dhabit atau kuat hafalannya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 17. Arti siqah dalam ilmu hadis pengertiannya adalah A. terpercaya yakni adil, B. memiliki daya ingat hafalan yang sempurna, C. tidak terjadi ilat cacat tersembunyi, D. tidak ada kejanggalan. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi arti siqah dalam ilmu hadis pengertiannya adalah, untuk jawabannya adalah A. terpercaya yakni adil. Pembahasannya, siqah yaitu hafalannya kuat, tidak ada shad atau sad adalah seorang perawi yang siqah, penyelisih atau menyelisihi perawi yang lebih siqah darinya, tidak ada ilat atau kecacatan dalam hadis. Untuk jawaban nomor 17 adalah A. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 18. Sikap toleran merupakan salah satu nilai karakter yang ditanamkan dan sesuai dengan karakter yang terdapat pada kurikulum 2013. Hal ini relevan dengan kandungan Quran surat Mumtahanah 7-8 adalah sikap A. saling membantu, B. hidup rukun, C. kebebasan menjalankan ibadah, D. sikap menghormati orang lain. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 18 adalah B Bapak Ibu, yaitu hidup rukun. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran surat Mumtahanah ayat 8. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 19. Sebagian kaum muslimin yang mengucapkan Natal kepada non-muslim ketika kita tidak sepatutnya menyalahkan perbedaan prinsip mereka yang menganggap haram mengucapkan Natal karena A. adanya hadis yang melarang secara jelas, B. analogi lama kepada hadis yang menyerupai tradisi kaum lain, C. adanya ayat Al-Quran yang menunjukkan pelajaran khusus, D. analogi ulama terhadap hadis kebolehan menjenguk Yahudi. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat adalah B, yaitu analogi lama kepada hadis yang menyerupai tradisi kaum lain. Pembahasannya, sebagian kaum muslim yang ada yang mengucapkan Natal kepada non-muslim, kita tidak sepatutnya menyalahkan perbedaan prinsip mereka yang menganggap haram mengucapkan Natal karena analogi lama kepada hadis yang menyerupai tradisi kaum lain. Untuk jawaban nomor 19 adalah B. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 20. Pada ayat ini mengandung maksud bahwa keikhlasan dalam beribadah
dan beramal dikaitkan secara erat dengan syarat diterimanya sebuah amalan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah A. Quran surat Az-Zumar ayat 11, B. Quran surat Ghafir ayat 65, C. Quran surat Al-A'raf ayat 29, D. Quran surat Al-Ikhlas ayat 3. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 20 adalah B, yaitu Quran surat Ghafir ayat 65. Artinya, dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain dia, maka sembahlah dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surat Ghafir ayat 65. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan 20 soal. Mudah-mudahan latihan soal ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk soal berikutnya, kita tunggu waktu untuk mengupload soal berikutnya. Kami akhiri cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.